Pemirsa, memiliki gaji atau penghasilan yang besar merupakan impian semua orang. Namun terkadang kenyataannya berbanding terbalik bahkan jika dibandingkan dengan teman-teman kita. Iri sama gaji teman, itulah topik perbincangan kita di pagi hari ini tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Nur Hasan Kurniawan atau Pak Nanang, Chief of Employee Benefits dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Nanang. Pagi Mandra. Pak Nanang, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita Pak, yaitu Mas Rizky. Berusia di bawah 30 tahun, belum menikah. Ia mengaku seringkali membandingkan gajinya dengan sesama temannya yang juga masih single. Dan ia tidak suka jika ada temannya yang gajinya lebih besar. Nah, Mas Rizky ini suka membandingkan benefit yang didapat antara dia dan temannya. Sebenarnya, ini wajar nggak sih Pak? Apakah sebaiknya Mas Rizky ini harus minta penyesuaian gaji dan benefit di kantornya dia sekarang? Atau bagaimana? Atau harus pindah kantor barangkali? Bagaimana Mas? Oke, pertanyaan yang menarik Mbak Andra ya. Kadang-kadang kita lihat ya, rumput tetangga itu lebih hijau dibandingkan rumput halaman sendiri. Nah, tapi kalau kita lihat bicara masalah gaji ya, kalau kita bicara gaji adalah sesuatu upah yang diberikan pada perusahaan. Nah, itu ada komponen ini Mbak Chandra, ada istilahnya upah pokoknya ya, upah pokok. Terus kemudian kita juga lihat ada unsur proteksi dan unsur untuk pensiun yang diberikan sama perusahaan. Nah, tentunya kalau kita hanya melihat besaran yang kita terima setiap bulan, itu sama nggak kalau kita bicarakan ada unsur proteksinya, ada unsur pensiunnya. Kadangkala ada perusahaan nih hanya memberikan wajibnya aja nih. Ya. Selain program proteksi yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan ataupun pensiun yang diberikan sama BPJS Tenaga Kerja. Tapi ada unsur suplemen proteksi nih. Ada asuransi kesehatan komersil atau dana pensiun suplemen dari BPJS Tenaga Kerja. Kalau perusahaan hanya memberikan yang wajibnya, mungkin besaran bulanannya lebih besar dibandingkan perusahaan yang memberikan ada supplementary asuransi atau dana pensiun. Demikian, dalam artian di sini maka pemirsa harus melihat secara utuh komponen gajinya seperti apa, seperti itu. Jadi ternyata tidak hanya nominal gaji yang diterima saja ya sebelum memutuskan untuk bekerja di suatu tempat, tapi juga benefit proteksinya juga ya Pak Nanang ya. Oke, ini tapi apakah semua ini berlaku terutama juga untuk fresh graduate? Karena biasanya fresh graduate kan pikirannya ini ya Pak Nanang, paling tidak untuk belajar, namanya juga baru bekerja. Apa sebaiknya harus diperhatikan oleh para fresh graduate? Balik lagi kalau kita bicara fresh graduate, yang pertama adalah lihat upah pokoknya dulu. Apakah sudah sesuai dengan upah minimum regional UMR. Nah, kemudian proteksi ini, minimum sudah ada proteksi yang diberikan oleh perusahaan menggunakan program wajib pemerintah, yaitu yang BPJS Kesehatan atau BPJS Tenaga Kerja. Namun akan lebih baik lagi jika perusahaan menyediakan nih tambahan asuransi ataupun tambahan dana pensiun. Nah, itu berarti nilai plus yang didapat oleh karyawan itu dalam perusahaan tersebut. Nah, tapi yang terpenting nih Mbak Chandra, apakah perusahaan menyediakan work-life balance? Kerja sampai nih hanya bekerja, tapi tidak bisa membagi waktu antara bekerja dengan keluarga ataupun ibadah, seperti itu Mbak Chandra. Jadi ada banyak sekali yang harus kita pertimbangkan. Faktornya. Tidak hanya unsur nominal saja Mbak Chandra, banyak faktor-faktor yang kita harus pertimbangkan. Oke, tapi Pak Nanang ini kembali ke pertanyaan tadi Mas Rizky ya. Betul. Ini kadang barangkali memang rasa irinya nggak bisa dihindari begitu saja ini. Pak Nanang, kiranya apa tips yang bisa diberikan paling tidak supaya Mas Rizky atau pemirsa lain ini tidak lagi mengalami iri sama gaji temannya? Ya tentunya kalau kita bicara nominal ya, iri beda 100.000, 200.000 aja mungkin jadi masalah ya. Tapi baik lagi kalau kita hanya iri, akhirnya juga stres sendiri Mbak Chandra. Nah, mungkin kalau boleh saya sarankan ya, pertama adalah dari pemirsa ataupun karyawan fresh grad tersebut fokus dulu nih pekerjaannya. Baru mulai bekerja, fokus dulu pekerjaannya, kemudian bekerja dengan baik, tentunya ini akan memberikan suatu penghargaan yang lebih dari perusahaan kepada karyawan tersebut. Berarti bisa promosi, bisa istilahnya punya karir path terhadap di perusahaan tersebut, itu pertama. Nah, kemudian kalau kita bicara nih, benefitnya ternyata lebih kurang nih dibandingkan teman saya yang bekerja pada perusahaan lainnya, nggak punya dana pensiun, nggak punya proteksi tambahan. Tentunya kita bisa menyisihkan nih dari uang gaji kita untuk membelikan proteksi atau dana pensiun bagi kita sendiri. Nanti walhasil mungkin dana pensiun yang dari kita sendiri lebih besar dibandingkan teman kita yang dapat dari perusahaannya. Baiklah Pak Nanang, terima kasih banyak Pak atas kehadiran dan informasinya ya Pak ya. Sama-sama Mbak Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh